Hukuman untuk Hendro. Selamat mendengarkan. Kedua gadis remaja yang berjalan mengikuti Joe William di tengah-tengah barisan orang-orang yang berlutut dengan satu kaki di tekuk itu merasakan keheranan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kedua gadis itu saja. Saat ini, baik itu Udin, Tia, dan Putri, serta Hendro yang baru saja menerima tamparan gratis dari ayahnya, juga tidak habis pikir mengapa Joe ini bisa sangat dihormati. Bahkan sampai-sampai ayahnya pun juga harus berlutut. Keheranan itu rupanya tidak hanya terjadi kepada para remaja itu saja. Joe, yang saat ini sedang berjalan di tengah-tengah barisan orang-orang itu pun merasakan keheranan yang teramat sangat. Namun dasar tengil, dia malah bergaya bak seorang pangeran menggandeng dua orang permaisuri menuju ke tengah-tengah ruangan tempat acara itu berlangsung. Sementara itu, seorang lelaki setengah baya yang melihat Hendro masih tegak berdiri, langsung menarik tangan pemuda itu dengan kasar dan memelototi pemuda itu agar segera berlutut. Sama dengan Udin, begitu Hendro dipaksa untuk berlutut, dia pun mau tak mau dengan lagak salah tingkah langsung menjatuhkan dirinya, lalu mulai berlutut juga. Apa-apaan ini, Joe? Tanya Tiara sambil berjalan sedikit cepat karena saking herannya, sampai-sampai dia tertinggal beberapa langkah di belakang. Jangan tanya aku juga masih belum bisa mencerna semua kejadian yang mengejutkan ini, jawab Joe. Joe, mereka memanggilmu dengan sebutan ketua. Siapa kau sebenarnya, Joe? Tanya Lestari yang juga merasa suasana yang seperti itu sangat asing baginya. Sejujurnya, seumur hidup dia tak pernah diperlakukan dengan sangat hormat seperti ini. Apalagi lewat di antara orang-orang yang sedang berlutut. Sungguh, satu pengalaman bahkan dalam mimpi pun dia tidak berani membayangkan. Kita sama-sama berangkat dari Indra Sakti, sama-sama dihina, lalu sama-sama memasuki ruangan ini. Jangan tanya aku, mungkin mereka salah orang. Siap-siap saja jika kita ditendang keluar dari hotel ini, kata Joe membuat perasaan kedua gadis itu menjadi semakin tak menentu. Joe, walaupun masih belum sepenuhnya mengerti, namun dia masih sempat menowel hidungnya, membuat kedua gadis itu semakin geram melihat tingkah Joe ini. Maaf ketua, ini kalung Anda saya kembalikan, kata lelaki bernama Tigor tadi. Oh, terima kasih paman. Oh ya, mengapa mereka semua berlutut paman? Tanya Joe yang mulai penasaran untuk menanyakan langsung kepada lelaki setengah baya itu. Ketua, apakah Anda tidak tahu arti dari kalung ini? Tanya lelaki setengah baya itu. Dengan serba salah tingkah, Joe pun menggeleng, karena dia sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu, Paman. Menurut kakek wujudku, kalung ini diberikan oleh ayahku sejak aku berumur 1 tahun, sebelum aku dididik di Mountain Slope. Kakek juga melarang aku untuk melepas kalung itu. Pernah aku bertanya tentang kalung itu, yang aku rasa sangat tidak nyaman untuk dipakai. Lihat saja, jiok gambar naga ini. Ini terlalu besar dan berat untuk ukuran mainan seuntai kalung. Tapi, kakekku tidak pernah mau memberitahu. Aku juga pernah bertanya kepada kakek Jeff, tapi dia malah mengatakan belum saatnya untuk mengetahui. Mungkin, Paman bisa menjelaskan kepadaku arti dari kalung ini, kata Joe William menatap ke arah lelaki setengah baya itu dengan penuh harap. Ketua, tadi kau mengatakan tentang kakek Jeff. Bagaimana kabarnya sekarang? Tanya lelaki setengah baya bernama Tigor itu. Dia baik-baik saja, Paman. Aku terakhir kali bertemu dengannya lebih dari 2 tahun yang lalu, saat dia mengantarku ke kampung Kuala Nipah untuk berguru dengan kakek Tengku Mahmud, jawab Joe. Apa? Ketua berguru dengan kakek Tengku Mahmud di Kuala Nipah? Tanya Tigor dengan sangat terkejut. Benar, Paman, kau tampak terkejut. Ketua, ketahuilah bahwa kakek Tengku Mahmud itu adalah kakekku. Anda sungguh beruntung bisa berguru dengannya. Aku bahkan tidak sempat berguru dengan orang tua itu, karena keburu masuk penjara, kata Tigor dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, Ketua. Bagaimana kabar Tuan Jerry William saat ini? Oh, ayahku baik-baik saja. Baru saja, tadi dia menelponku, jawab Joe. Apakah dia punya pesan?
Tanya Tigor. Ya, ada. Katanya jangan sampai ada yang mengambil gambar wajahku, jawab Joe. Mendengar perkataan dari Joe ini, lelaki setengah bayi itu langsung memerintahkan semua orang yang ada di situ untuk tidak mengizinkan wartawan untuk masuk serta merazia semua ponsel milik semua yang ada di tempat itu dan menghapus semua momen yang sebagian dari mereka coba abadikan dalam bentuk rekaman video. Semua ponsel serta kamera yang kalian miliki harap untuk diletakkan di atas meja sebelah sana itu. Jangan ada yang melanggar, atau akan aku hukum, kata Tigor memberikan perintah. Semua menurut termasuk Hendro, Udin, Lia, Putri, Lestari, dan Tiara. Bahkan Joe juga menuruti perintah itu. Kini di meja itu persis seperti toko handphone bekas pakai yang diobral. Berbagai jenis dan merek ponsel ada di sana. Setelah semuanya telah diatur dan acara yang tadinya terbuka berubah menjadi tertutup, kini Tigor mempersilahkan Joe, Tiara, dan Lestari untuk duduk di sofa kehormatan, kemudian menatap ke arah seorang lelaki yang sebaya dengannya, lalu berkata, "Andra, hukuman apa yang pantas untuk putramu itu?" kata Tigor sambil menunjuk ke arah Hendro. Lelaki yang sebaya dengan Tigor ini segera melangkah mendekat, lalu dengan hormat berkata, "Terserah kepada Anda, Ketua. Hukuman apa yang pantas untuk anak kurang ajar seperti itu?" "Ketua, silahkan memberi hukuman," kata mereka serentak. "Apakah harus ya? Aku tidak terbiasa memberikan hukuman kepada orang lain. Aku selalu diajarkan untuk bersikap rendah hati," kata Joe yang memang tidak mau memperpanjang masalah seperti itu. Baginya, ini adalah masalah pribadi antara dirinya dengan Hendro, Lia, dan Putri. Hanya itu saja yang ada di benak Joe saat ini. Tapi tidak, bagi mereka orang-orang Dragon Empire yang berada di tempat itu. Bagi mereka, hukuman harus diberikan untuk memberi contoh kepada yang lainnya agar hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Bagi mereka, menghina seorang ketua adalah menginjak-injak organisasi. Jika organisasi sudah terinjak-injak, maka di manakah wajah mereka harus mereka letakkan? "Ketua, walaupun anak ini adalah anak saya sendiri, namun hukuman tetap harus diberikan. Kelak, agar bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Memang salah saya dalam mendidik anak. Saya terlalu memanjakannya. Tapi, tidak pernah terpikirkan hal seperti ini bisa terjadi. Harap berikan hukuman," kata Andra. "Baiklah Paman, jika memang tidak bisa ditawar lagi, maka suruh saja dia menjadi pelayan di hotel ini, sebagai pelayan paruh waktu selama 3 bulan penuh tanpa ada libur. Untuk kedua sahabat wanitanya itu, kalian bisa pilih, tetap di sini dan menjadi pelayan, atau segera angkat kaki dari ruangan ini," kata Joe. Semua orang kini bertepuk tangan dengan keputusan Joe ini. "Beruntung kalian, karena ketua sangat baik hati. Jika itu aku pastikan akan memotong tanganmu yang berani mendorong ketua sampai terjatuh," kata Tigor, lalu berkata lagi, "Kau Hendro, segera ganti pakaianmu dengan pakaian pelayan. Dan kalian dua gadis kecil, lakukan pilihan sekarang. Mau tetap di sini tapi menjadi pelayan, atau segera angkat kaki dari ruangan ini?"